Dinasti Mamluk adalah sebuah dinasti yang berkuasa di wilayah Mesir, dan sebagian besar wilayah Levant dari abad 13 hingga abad 16 Masehi. Dinasti ini terbentuk dari para budak prajurit Turki atau Kaukasus yang didapat dari hadiah atau dibeli oleh penguasa-penguasa Muslim pada masa itu. Secara harfiah, kata Mamluk dalam bahasa Arab berarti budak. Namun dalam konteks sejarah, istilah Mamluk kemudian berkembang menjadi istilah yang merujuk kepada kelas sosial dan militer yang memiliki kekuatan dan pengaruh signifikan di dunia Muslim pada abad pertengahan terutama, antara abad 9 hingga abad 19. Dinasti ini tidak hanya terbentuk dari para budak, bahkan lebih dari itu, terbentuknya dinasti Mamluk tidak lepas dari peran budak wanita yang dijual di pasar budak ketika dia masih anak-anak. Shajar al-Durr lahir sekitar abad 13, kemungkinan berasal dari Turki atau Armenia. Dia dijual sebagai budak saat masih kecil dan dibeli oleh As-Salih Ayyub, yang juga dikenal sebagai Al-Malik Al-Saleh sebelum dia menjadi sultan. Para sejarawan menggambarkan Shajar al-Durr adalah seorang wanita cantik dan sangat cerdas. Ketika di harem dia menjadi pendamping As-Salih Ayyub yang merupakan gubernur Hasan Kaif atau Hisan Kaifa waktu itu. Pada tahun 1239, Shajar al-Durr melahirkan seorang putra bagi As-Salih. Namun putra mereka meninggal saat masih bayi, dan dia tidak melahirkan anak lain. As-Salih sudah memiliki seorang putra dari pernikahan sebelumnya yang bernama Turan Shah. Namun As-Salih tidak mempercayainya sebagai ahli waris. Dia mengirimnya ke Hasan Kaif untuk menjauhkannya dari politik Mesir. Al-Adil kedua adalah Sultan Ayyubiyah di Mesir yang naik tahta setelah ayahnya Al-Kamil meninggal. Al-Adil kedua adalah saudara tiri dari As-Salih. Mereka lahir dari ibu yang berbeda, namun dalam harem yang sama. Saat negara berada dalam kekacauan, As-Salih merebut takhta dan menggulingkan Al-Adil kedua. Al-Salih menjadi penguasa tertinggi keluarga Ayyubiyah. Pada tahun 1249, Raja Louis ke-9 dan pasukan salibnya mendarat di tepi pantai Damietta dengan tujuan melancarkan serangan ke Mesir. Al-Salih yang saat itu berada di Suriah dalam kondisi sakit parah, kembali ke Mesir setelah mendengar adanya tentara salib yang berkumpul di Siprus. Namun akhirnya Sultan meninggal hanya beberapa bulan setelah Perancis mendarat di pantai Mesir. Sadar akan bahaya yang mengancam, Shajar al-Durr memberitahu komandan tentara Mesir Fakhr al-Din dan Kepala Qasim untuk merahasiakan kematian Sultan. Namun berita kematian Sultan akhirnya tersiar dan sampai ke tangan tentara salib. Pasukan Perancis menyerang kamp Mesir di dekat Mansura dan berhasil membunuh Fakhr al-Din. Namun tentara Mesir yang dipimpin oleh Al-Malik Baybars akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Setelah ancaman tentara salib mereda dan berita kematian raja mulai menyebar, Shajar al-Durr dan penasihat Mamluknya mengundang Turan Shah untuk naik takhta. Setelah naik tahta, Turan Shah dengan cepat mulai membuat keputusan yang membawa malapetaka. Dia mulai mengganti pejabat lama dan memerintahkan agar Shajar al-Durr menyerahkan aset mendiang Sultan beserta miliknya. Permintaan dan sikap Turan Shah membuat Shajar al-Durr tertekan ketika dia mengeluh kepada Mamluk tentang ancaman dan rasa tidak berterima kasih Turan Shah. Mamluk, khususnya pemimpin mereka Faris ad-Din Aqtai, sangat marah. Turan Shah dibunuh oleh Baybars, dan sekelompok tentara Mamluk di Fariskur pada tanggal 2 Mei 1250, yang menandainya sebagai Sultan Ayyubiyah terakhir, dan Shajar al-Durr menjadi sultan wanita pertama di Mesir. Sayangnya tidak semua pihak senang dipimpin oleh perempuan. Berita terbunuhnya Al-Muazzam Turan Shah
dan pelantikan Syajar al-Dur sebagai sultana baru sampai ke Suriah dan Khalifah Abbasiyah al-Mustasim di Baghdad. Mereka menolak mengakui Syajar al-Dur sebagai sultan. Untuk meredam keributan, Syajar menikahi kepala komandannya, Izzeldin Aibak, namun dengan syarat dia harus menceraikan istri pertamanya. Sejak saat itu Syajar turun dari takhta dan digantikan suaminya sendiri, Aibak. Meskipun Aibak adalah tokoh yang mewakili Kesultanan Mesir, otoritas sebenarnya tetaplah Syajar al-Dur. Kekuasaan pengambilan keputusan dan urusan administrasi semuanya ditangani oleh Syajar. Pada tahun 1257, untuk memperkuat kekuasaannya, Aibak memutuskan untuk mengambil istri lagi dengan mengatur pernikahan politik dengan seorang putri dari Mosul. Syajar al-Dur melihat ini sebagai tindakan pengkhianatan. Aibak dipindahkan ke sebuah pavilion, dan di pavilion inilah dia kemudian ditemukan terbunuh. Banyak yang percaya bahwa Syajar al-Dur mungkin telah membunuh suaminya karena dia mengancam otoritasnya. Namun tidak ada bukti kuat yang membuktikan siapa yang memerintahkan tindakan tersebut. Putra Aibak dari istri pertama yang berusia 15 tahun, Al-Mansur Ali, mengambil alih kekuasaan dengan bantuan Mamluk. Dengan terbunuhnya Aibak, Syajar al-Dur kehilangan rasa hormat dari para pendukungnya. Dia tidak lagi mendapat perlindungan dari Mamluk. Al-Mansur Ali menyerahkan Syajar al-Dur kepada ibunya. Mantan istri Aibak melakukan balas dendam yang mengerikan. Syajar al-Dur dipukuli sampai mati dengan sepatu kayu, kemudian tubuhnya diseret, kakinya ditarik ke puncak benteng, lalu dilempar dari atas. Tubuh Syajar dicabik-cabik oleh anjing sebelum akhirnya mereka menguburkannya dalam mausoleum yang pernah dibangun oleh Syajar. Meskipun berkuasa hanya beberapa bulan saja, Syajar al-Dur berperan besar dalam pembentukan dinasti baru di Mesir. Jadi bagaimana menurut sahabat semua mengenai kisah Syajar al-Dur ini? Silakan berikan pendapatmu di kolom komentar.